Oke YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari. Dan kali ini ada salah satu teman yang tanya di kolom komentar, saya sudah konsisten, saya sudah setiap hari upload, tapi hasilnya tidak signifikan dan juga channelnya nggak naik-naik. Itu kira-kira kenapa ya? Oke, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana sih atau permasalahan apa ketika kamu sudah konsisten tapi channelnya tidak naik. Tetap di vlogin aja. Oke guys, jadi langsung ke inti masalah ya. Sebelum kamu itu merasa lelah atau merasa pengen menyerah, karena apa? Videomu itu sudah banyak, kamu sudah konsisten, tapi kenapa viewernya juga masih sedikit? Mungkin itu ada sekitar 2 sampai dengan 3 faktor. Nah, yang pertama ini faktornya itu kamu itu sering nonton sendiri nggak YouTube-mu. Jadi semau gini, kamu sudah upload videomu, kemudian kamu tonton sendiri di PC yang sama, di akun yang sama, atau di Android yang sama. Karena apa? Kita belajar dulu untuk mengenal yang namanya traffic. Jadi kamu itu di dashboard atau di studio desktop ya, atau bisa juga kamu download di Play Store itu YouTube Studio. Nah, kamu klik itu, lalu yang ada di tengah itu ada gambar kayak equalizer. Yang paling bawah itu kamu klik yang tengah, terus kamu geser ke jangkauan. Nah, di situ ada yang agak bawah itu namanya sumber traffic. Usahakan guys, kalau sumber traffic yang paling atas dan juga yang nomor 2 itu rekomendasi dan juga fitur jelajah. Atau sebaliknya, rekomendasi atau fitur jelajah. Karena apa? Yaitu berarti videomu sudah direkomendasikan. Tetapi kalau kamu sering menonton sendiri setelah kamu upload, apalagi sudah monetisasi, itu bakalan nanti yang di atas sendiri adalah halaman channel. Berarti otomatis dong kalau videomu itu nggak naik. Karena apa? Jatuhnya traffic yang paling atas itu adalah halaman channel, bukan direkomendasikan. Jadi kamu harus mengenal dulu untuk jenis-jenis traffic yang ada di YouTube Studio, ya kan? Ada yang namanya halaman channel. Halaman channel itu orang yang nonton atau dasar pencarian. Seumpama ini kamu cari di vlogin aja, itu kan pasti muncul. Nah, itu namanya di halaman channel. Nontonnya itu per halaman. Terus ada yang namanya fitur jelajah. Nah, fitur jelajah itu ketika kamu membuka pertama kali Facebook bakalan muncul di situ, ya kan? Itu namanya fitur jelajah. Dari suges, sesuatu yang sering kamu tonton di YouTube-mu itu bakalan muncul di halaman pertama pada saat kamu membuka YouTube. Itu namanya fitur jelajah. Nah, rekomendasi itu adalah ketika kamu klik video saya satu, di bawahnya pasti ada mengikuti video saya yang lain. Berarti YouTube menyuruh kamu untuk melihat video-video saya yang lain. Itu namanya rekomendasi, ya. Terus ada faktor eksternal. Sumber trafficnya eksternal, ini bahaya. Jadi gini, sebenarnya kamu share di dalam Facebook, share dalam Instagram dan lain sebagainya, di sosmed atau di WhatsApp status, itu sangat boleh. Tapi jangan per videonya, tapi sak bongkok sama channelnya. Jadi yang kamu share di sosmed itu adalah channelmu, bukan per videonya. Karena apa? Jatuhnya traffic yang ada di sumber traffic di YouTube Studio itu bakalan eksternal guys. Jadi sumbernya tuh di luar kemampuan Facebook, dalam artian gitu. Boleh, YouTube itu memang menyediakan share itu supaya kita nge-share. Tapi kalau kita YouTuber pemula, kita harus mencari yang namanya fitur jelajah atau rekomendasi. Supaya apa? Video kita yang awal-awal ini, channel kita yang masih baru ini bisa tertonton atau bisa direkomendasikan oleh YouTube. Jadi kenapa YouTuber pemula itu harus mengejar yang namanya fitur jelajah dan rekomendasi? Karena kita masih baru. Kita harus mengenalkan produk kita dulu, mengenalkan kios kita dulu supaya dilihat orang. Setelah kamu nanti sudah gede, terserah deh kamu mau share videomu
Mau share kemana, ke situ Gudadan dan yang lain-lain, itu nggak masalah. Kenapa? Kamu sudah punya nama, guys. Jadi mungkin ya konsisten aja itu nggak cukup, tapi teknikal yang kamu lakukan setiap harinya terhadap channelmu itu bagaimana. Jangan sampai kamu itu menerima ilmu, ya kan, kamu telan, ya kamu olah, tapi di tahap yang pertama, tapi di tahap selanjutnya kamu nggak tahu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman ya, sekarang saya kasih tahu, sebenarnya untuk YouTuber pemula itu yang dikejar itu ya fitur jelajah dan rekomendasi, karena kita perlu dikenal orang sehingga channel kita rame. Nah, kamu lihat, untuk channel saya yang masih baru ini, penontonnya juga nggak begitu banyak, guys, tapi konsisten. Dan juga saya menerapkan, saya nggak pernah share video saya, ya kan. Kalau sedangkan saya pengen nge-share, ya saya kadang screenshot channel saya, terus saya kasih, udah kamu cari aja, kan seperti itu. Saya nggak berani untuk terlalu banyak meng-share link, karena apa? Pengaruhnya besar terhadap sumber traffic. Jadi penonton banyak pun kalau sumber trafficnya itu eksternal atau halaman channel atau yang lain-lain, ya ramenya cuman pas kita share. Selebihnya atau sehabisnya ya sepi lagi. Jadi buat teman-teman, jadi usahakan ya untuk YouTuber pemula nih, kalau kamu sudah upload, satu, jangan kamu lihat sendiri. Kamu lihat sendiri terus sampai gitu. Kalau kamu melihat, ya di galeri, ya kan, yang sudah kamu render, tapi jangan di YouTube-nya. Terus kamu kalau nge-share per videonya, nah itu. Jadi buat teman-teman tuh, meskipun sama-sama share, tapi kalau tekniknya beda, hasilnya beda. Kalau kita share yang satu gelondong, satu channel, itu nggak berpengaruh di sumber trafficnya. Tapi kalau kamu share per videonya, ya itu nanti bakalan ngaruh di sumber traffic. Dan juga nih, kalau kamu itu sering nonton sendiri, pasti nanti yang di atas itu adalah halaman channel. Coba tengok untuk YouTube Studio kamu, kira-kira jangkauan dan juga sumber trafficnya. Buat teman-teman yang katanya belum naik, itu coba ditengok. Kalau sudah rekomendasi dan juga fitur jelajah, nah di situ kamu tinggal memperbaiki kualitas video kamu, perbaiki thumbnail kamu, supaya apa? Video kita sudah direkomendasi. Kalau thumbnail kita biasa aja, orang juga nggak ada yang penasaran buat ngeklik, ya kan? Jadi sebenarnya banyak langkah-langkah yang harus kamu lakukan, dan tidak semudah itu. Kalau ada tutorial yang bilang mudah banget, sepele, ini ringkas banget, pasti ada cara yang mungkin tidak membuat kita menjadi lebih pinter, tapi menggunakan jalur-jalur yang agak khusus. Nah, kapan dong? Nanti kalau kamu berhasil, kamu pengen ngajarin orang, bingung dong. Tapi kalau kamu memang sudah benar-benar ngelotok, tahu tentang dunia YouTube, nanti ketika kamu itu menjadi besar, pasti bisa untuk mengajari teman-teman atau saudara kamu untuk bisa bermain di YouTube, tapi dengan cara yang baik, dan kamu benar-benar tahu ilmunya dari nol. Jadi nih teman-teman, sebelum saya akhiri ya, saya pengen pesan buat teman-teman, kalau sudah diupload jangan ditonton sendiri, apalagi kamu sudah monetisasi. Terus yang kedua, kalau mau share ke sosmed, itu usahakan channelnya, jangan per videonya. Begitu, semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat, jangan menyerah ya. Tetap berusaha sekuat tenaga dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Saya Anwari pamit, terima kasih. Mulailah dari hal yang kecil, karena hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Saya Anwari, terima kasih. Wassalamualaikum.